kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah tabaraka wa taala kembali pertemukan kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala ini, dan juga di bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang salah satu di antara bulan yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu tatkala Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala di saat Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi, yang dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, di mana dari 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala tersebut, insyaallah kita akan sedikit menjelaskan tentang bulan yang ke-10 dari 12 bulan tersebut, yaitu bulan Syawal. Kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan bulan ini. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang akan kita bahas, kita akan membahas tentang hukum dan beberapa perintah syariat yang hendaknya kita lakukan di bulan Syawal. Namun sebelum kita jelaskan tentang bulan Syawal dan hal-hal yang terkait dengannya, hukum-hukum yang terkait dengannya, kita sampaikan sebagai nasihat kepada diri kita pribadi dan kepada ikhwah dan akhwat kaum muslimin kaum muslimat, bahwa kita sekarang berada di hari-hari yang ia merupakan puncak daripada bulan Ramadan. Kita sekarang berada di hari-hari yang ia merupakan puncak daripada bulan Ramadan. Jika seandainya pada 10 pertengahan awal dan 10 pertengahan yang kedua Allah tabaraka wa taala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi kita yang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, khususnya di malam hari, maka pada 10 akhir ini maka janji yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala sangat luar biasa, yang tentunya ini tidak akan bisa tergantikan dengan ibadah yang kita lakukan pada hari-hari yang lain atau pada kesempatan yang lain. Di antaranya satu malam yang sudah kita maklumi bersama,
yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam penentuan, atau juga para ulama mengatakan malam yang penuh dengan sesak malaikat. Karena Al-Qadar bisa diartikan dengan kemuliaan, Al-Qadar bisa diartikan juga dengan ketentuan, dan Al-Qadar juga bisa diartikan dengan sesak atau sempit. Tatkala ia disebut dengan malam kemuliaan, ini hal yang sudah dimaklumi bersama. Kemudian tatkala disebut sebagai malam penentuan, karena memang pada Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menentukan kembali apa yang akan terjadi, ya, kembali menentukan apa yang akan terjadi sebagaimana yang di Lauh Mahfuz 1 tahun ke depan. Itu ditentukan oleh Allah Tabaraka wa taala pada malam Lailatul Qadar. Sehingga para ulama ahli tafsir menyebutkan sampai nama-nama orang yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun itu juga kembali ditegaskan pada malam Lailatul Qadar. Maka ia juga bisa diartikan dengan malam penentuan atau malam yang padanya ditentukan takdir. Kemudian tatkala ia disebut dengan malam yang sesak dan sempit, karena memang pada malam itu Allah Tabaraka wa taala perintahkan malaikat untuk turun di atas muka bumi. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam surat Al-Qadar tentang hal ini. Malaikat turun, bahkan Allah khususkan lagi, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga dalam sebagian riwayat dikatakan jumlah mereka sangatlah banyak di atas muka bumi ini, membawa ampunan, rahmat dan karunia untuk para hamba-hamba Allah Tabaraka wa taala, sampai disebutkan dalam sebagian athar, sebagian riwayat jumlah mereka lebih banyak dari kerikil yang ada di atas muka bumi. Jadi sesak dan penuh dengan malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa taala. Jadi ini Lailatul Qadar yang hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan perlu kita ingatkan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Lailatul Qadar bisa turun pada malam-malam ganjil, dan juga menurut pendapat yang paling sahih, ia juga bisa turun pada malam-malam genap. Sebagaimana ia bisa turun pada malam ganjil kalau kita hitung dari awal, dari 1 Ramadan, kemudian malam 21, yang kalau kita hitung dari awal 21 adalah tadi malam, kemudian ia juga bisa 23, bisa 25, bisa pada malam ke-27, atau juga bisa pada malam 29. Ini kalau kita hitung dengan beberapa hadis yang sangat banyak yang mengisyaratkan bahwa ia di malam ganjil kalau kita hitung dari awal. Namun ada sebagian hadis, di antara diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mana Abu Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan hadis tentang hitungan ganjil apabila kita hitung dari malam yang pertama dari awal Ramadan. Jadi bisa 21, bisa 23, 25, 27 atau 29. Di sisi lain Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menceritakan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW mengatakan Lailatul Qadar itu litasi'atin tabqa wali sab'atin tabqa wali khamsatin tabqa. Nabi SAW mengatakan Lailatul Qadar itu adalah apabila sisa malam di bulan Ramadan tinggal 9 malam. Lailatul Qadar itu kata Rasulullah SAW bisa juga terjadi apabila sisa malam di malam Ramadan tinggal 7 malam, kemudian tinggal 5 malam. Sehingga Abu Sa'id kala itu ditanya, ya Abu Sa'id, sebenarnya engkau yang paling paham tentang hitungan-hitungan yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Maka Abu Sa'id mengatakan, benar, aku lebih paham tentang itu. Maka tatkala ditanya, diminta ketegasan apa yang dimaksud dengan sisa malam 9, apabila tersisa 7 malam dan seterusnya, maka Abu Sa'id mengatakan, apabila malam Ramadan sudah berlalu 21 malam, maka esok malamnya itu adalah yang dikatakan tasi'atin tabqa. Jadi malam 22-nya. Begitu seterusnya, apabila malam sudah 23 berlalu, maka esok malamnya itu yang dimaksud dengan li sabi'atin tabqa, yaitu malam yang ke-20, 24. Maka para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan yang paling tepat mengejar Lailatul Qadar adalah dengan melakukan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kejarlah Lailatul Qadar pada 10 akhir. Kejarlah Lailatul Qadar pada 10 akhir. Jadi bukan hanya pada malam-malam ganjilnya saja kalau kita hitung dari awal.
Karena itu dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk ke 10 terakhir Ramadan, istahad. Beliau lebih meningkatkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah tabaraka taala, wa syaddal mi'zar wa ayqadha ahla. Beliau kuatkan ikatan sarung beliau, ya, dalam arti beliau tidak lagi mendekati istri-istri beliau, fokus beribadah kepada Allah tabaraka taala. Kemudian juga beliau bangunkan keluarganya semua untuk beribadah kepada Allah. Itu tidak dibedakan antara malam genap dan malam ganjilnya. Sehingga pendapat yang paling sahih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa saja malam Lailatul Qadar itu turunnya pada malam genap, bukan pada malam ganjil saja. Jadi bisa saja dia turun pada 21 atau mungkin nanti malam 22 atau mungkin 23 atau mungkin 24 dan seterusnya sampai malam ke-30. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali melakukan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Cari dan kejarlah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun tentang keutamaan kemuliaan beribadah pada malam Lailatul Qadar, ini merupakan satu hal yang tidak asing bagi kita semua. Nabi sallallahu tabaraka wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah, pahala yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk ibadah di malam Lailatul Qadar, maka itu jauh lebih baik daripada pahala atau ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan, yaitu kurang lebih 83 tahun. Sehingga wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala menyebutkan fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Nabi mengatakan padanya pada bulan Ramadan ada satu malam yang pahala yang dijanjikan Allah kepada orang yang melakukan ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada pahala yang dijanjikan oleh orang yang beribadah dengan ibadah yang sama selama 1000 bulan atau 83 tahun. Sehingga Nabi SAW mengatakan man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang kebaikan pada malam Lailatul Qadar, dia tidak beribadah, dia tidak manfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, hakikatnya ia telah terhalang dari semua kebaikan. Ia terhalang dari semua kebaikan. Maka ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah melewati malam ke-21, maka hendaknya kita manfaatkan nanti malam, yaitu malam 22-nya dan sampai terakhir, kalau seandainya ia 29 atau kalau seandainya ia 30 hari. Kita manfaatkan sampai akhir untuk beribadah kepada Allah tabaraka taala. Ini yang kita sampaikan sebagai muqaddimah atas pembahasan yang akan kita sampaikan sebagai nasihat bagi kita ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat semuanya, karena biasanya kalau sudah mendekati Idul Fitr, kita kadang-kala disibukkan dengan hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitan dengan ibadah. Ya, walaupun nanti kita akan jelaskan juga di antara poinnya, ya, tentang bulan Syawal adalah bulan kita berbahagia, bulan kita bersenang-senang. Akan tapi jangan sampai apa yang akan kita lakukan di bulan Syawal tatkala diizinkan oleh Allah tabaraka taala berbahagia, bersenang-senang, kemudian kita mengorbankan kesempatan yang sangat luar biasa yang sudah diberikan Allah tabaraka taala kepada kita. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Kembali kepada permasalahan yang kita akan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan berbicara tentang satu bulan yang disebut dengan bulan Syawal. Di mana tadi telah kita sebutkan bahwa Allah tabaraka wa taala tatkala menyebutkan tentang 12 bulan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Tatkala Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah saat Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi, maka Allah mengatakan 12 syahran, ada 12 bulan. Ya, di antara 12 bulan tersebut adalah bulan Syawal. Ya, bulan Syawal tepatnya ini adalah bulan yang ke-10 daripada bulan-bulan Hijriyah. Bulan ke-10 daripada bulan-bulan Hijriyah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, karena banyak di antara kita pada saat ini, pada zaman kita ini berpaling dari bulan-bulan Hijriyah, berpaling dari penanggalan Hijriyah. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sedikit mencoba menjelaskan tentang sejarah penanggalan dalam agama kita, agama Islam, sehingga kita sadar bahwa penanggalan seperti 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan,
sekian tanggal sekian bulan Safar, tanggal sekian bulan Dzulqa'dah, tahun sekian, kita bisa membayangkan bahwa dalam sejarah posisi ini atau penanggalan ini, baik dari tanggal bulannya sampai tahun keberapa, ini memiliki sejarah yang sangat erat ya dengan agama kita. Sehingga para ulama rahimahumullah ta'ala selalu mengingatkan bahwa kita sebagai seorang muslim jangan sampai melupakan penanggalan Hijriyah. Ya, jangan kita hanya dalam penanggalan itu selalu mengikuti penanggalan Masehi. Sedangkan kita kaum muslimin, penanggalan kita adalah sesuatu yang jelas dan bisa dipahami dengan akal. Karena Nabi kita yang mulia SAW mengatakan bulan bisa 29, bulan bisa berapa? 30. Itu semua ditentukan dengan terlihat hilal atau tidak terlihat. Sekarang kalau penanggalan Masehi, kenapa ada bulan yang 28 hari dalam satu bulan? Kenapa ada 29? Kenapa ada 30? Kenapa ada 31? Ada di antara antum tahu jawabannya? Kita umat Islam dalam penanggalan Hijriah Nabi mengatakan bahwasanya penentuan hari kenapa bisa 29, kenapa 29 bisa 30? Karena semua ditentukan oleh sesuatu yang bisa dipahami oleh akal kita. Kalau terlihat hilal berarti sudah ada perubahan bulan. Kalau tidak terlihat genapkan. Kenapa kita harus berpaling dari penanggalan yang telah ditetapkan oleh syariat, penanggalan yang ditetapkan oleh agama kita, dan kita mengikuti penanggalan yang tidak ada kaitan dengan agama kita? Ya, walaupun para ulama mengatakan bukan berarti kemudian dilarang total, tidak, akan tapi jangan sampai kita melupakan. Kita mengatakan misalnya ini adalah tanggal sekian bulan Safar misalnya bertepatan ya dengan tanggal sekian, kemudian kita sebutkan tanggal dan bulan daripada bulan Masehi. Jadi tetap Islam, tentang penanggalan Islam yang kita sebutkan yang pertama sebelum kita sebutkan tanggal atau penanggalan selain daripada penanggalan yang kita miliki kaum muslimin. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tahun Hijriyah itu dimulai dari penghitungannya dimulai dari hijrahnya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dia disebut dengan Hijriyah. Ya, al-hijrah nisbat kepada hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin, kalau kita kembali kepada sejarah, pada kalangan orang-orang Arab dahulu, tahun itu ditentukan dengan apa kejadian terbesar di tahun itu. Ya, karena mereka belum, kala itu kaum muslimin dan orang Arab belum memiliki tanggal, mereka hanya memiliki tanggal-tanggal Masehi atau tahun-tahun Masehi. Jadi apa yang terjadi, terbesar yang terjadi pada tahun itu, maka mereka mengatakan ini terjadi pada tanggal sekian Safar pada tahun kejadian ini. Ini kaum muslimin muliakan oleh Allah. Maka kita kenal istilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal amal fil, tahun gajah. Tahun gajah. Karena memang belum ada hitungan tahun kala itu di kalangan orang Arab. Paling pun kalau seandainya dikaitkan dengan Masehi sudah ada 600 sekian kelahiran Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk orang Arab yang tidak ada, maka biasa dikaitkan dengan tahun apa, kapan lahir, disebutkan dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Maka Nabi kita yang mulia SAW disebutkan dalam sejarah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal amal fil, tahun gajah. Kenapa? Karena memang kejadian terbesar kala itu adalah kejadian di mana Allah tabaraka taala menghancurkan pasukan Abraha tatkala mereka berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, kurang lebih 50 hari atau 55 hari kata para ulama sejarah setelah kejadian itu lahir Rasulullah. Ya, 50 atau 55 hari setelah penghancuran pasukan Abraha yang akan menghancurkan Mekah, lahirlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena mereka melakukannya, penghancuran itu dilakukan pada bulan Muharram, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada Rabiul Awal. Ya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga dengan istilah Amur Ramadan. Itu kejadian musim panas ya, musim panas, musim kelaparan yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Mereka mengatakan tahun Ramadan, tahun tatkala tanah berubah warnanya menjadi hitam. Karena apa? Karena sudah kurang lebih 9 bulan tidak pernah turun hujan, sehingga kekeringan, kelaparan, banyak binatang yang mati dan banyak manusia yang meninggal kala itu. Kenapa? Karena tidak ada air.
Itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Disebut dengan Amur Ramadan. Jadi intinya orang-orang Arab tatkala ingin menyebutkan tahun apa, mereka kaitkan dengan kejadian terbesar pada tahun tersebut. Sehingga hal ini terus berlanjut pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, kemudian tepat pada 3 tahun setelah Umar bin Khattab menjabat sebagai seorang khalifah, kala itu kekuasaan Islam sudah luas. Dan Umar bin Khattab sudah mengangkat gubernur-gubernur untuk beberapa daerah kota-kota besar yang dibangun oleh kaum muslimin. Di antara kejadian yang akhirnya kaum muslimin, para sahabat kala itu musyawarah sehingga muncul ijma' mereka untuk membuat penanggalan dalam Islam adalah satu surat yang pernah dikirim oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Qais. Dalam riwayat hadis atau penyampaian, beliau lebih dikenal dengan kunyah beliau itu As-Sahabil Jalil Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Kala itu beliau gubernur Basra. Beliau diangkat Umar sebagai gubernur Basra. Dan Umar sering mengirim surat kepada gubernur-gubernurnya untuk tugas-tugas yang mesti dilaksanakan. Tapi tanpa disebutkan tahunnya. Dalam surat itu tanpa disebutkan tahunnya. Yang disebutkan hanya bulannya saja. Misalnya tanggal sekian Sya'ban, tanggal sekian Safar, kemudian dikirim. Tahunnya nggak tahu. Sehingga tatkala surat itu sudah banyak dan tugas banyak, akhirnya Abu Musa tatkala memerintahkan sekretarisnya untuk membuka surat-surat yang mesti dilaksanakan dari perintah Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Abu Musa bingung sendiri. Di situ disebutkan 14 Sya'ban. 14 Sya'ban ini yang Sya'ban yang kemarin tuh Sya'ban yang sekarang. Sekian Safar, ini Safar yang kemarin tuh Safar yang sekarang. Karena suratnya terlalu banyak. Maka dia mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengeluhkan bahwa tugas yang beliau sampaikan dalam surat-surat yang begitu banyak itu saya bingung mau melaksanakannya. Sebenarnya ini mesti dilaksanakan tahun kemarin atau tahun sekarang. Maka kala itu Umar langsung mengumpulkan semua para sahabat di kota Madinah untuk bermusyawarah apa yang mesti kita lakukan. Mereka tidak mengambil tanggal Masehi, ikhwan kaum muslimin. Mereka tidak mengambil tanggal Masehi. Kalau seandainya mereka ingin mudah, tinggal mengikuti tahun yang sudah ada dari tahun apa? Masehi. Mereka tidak mau, karena Islam memiliki ciri khas. Islam memiliki keutamaan tersendiri. Maka Amirul Mukminin mengumpulkan semua para sahabat, bermusyawarah apa yang mesti mereka lakukan untuk menentukan tahun yang dipakai dalam kehidupan kaum muslimin. Maka sebahagian sahabat mengusulkan ikuti saja pertanggalan dan tahun yang sudah dimiliki oleh orang Persia, tapi ditolak oleh para sahabat. Dipakai oleh orang Romawi, ditolak oleh para sahabat, tidak bisa. Sehingga terus mereka bermusyawarah, akhirnya muncul kesepakatan ijma' para sahabat, mereka menentukan tanggal sendiri. Umat Islam menentukan tanggal sendiri. Ditentukanlah bahwa 1 Hijriah dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak main-main ikhwan kaum muslimin. Sekarang kita berada pada tahun 1430 berapa? 37 Hijriah ikhwan. Ini bukan main-main hitungan tahun ini. Ini sangat erat kaitan dengan sejarah kaum muslimin. Kalau saatnya kita lupakan ikhwan kaum muslimin, kita hanya ingat tahun 2016, tahun 2000 sekian. Kita tidak ingat sekarang kita tahun berapa dari tahun Hijriah, kemudian tanggal berapa dari tanggal Hijriah. Hakikatnya kita telah merupakan sejarah generasi terbaik umat Islam. Jadi setelah mereka rapat, akhirnya sepakat mereka, terjadi kesepakatan dengan para sahabat bahwa hitungan pertama dari tahun yang akan dipakai oleh kaum muslimin, yang membedakan mereka dengan selain mereka dari orang-orang kafir, mereka tentukan bahwa tanggal 1 Hijriah itu dimulai dari masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Hari apa Nabi masuk kota Madinah ikhwan? Hari apa Nabi masuk kota Madinah? Hari apa? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Hari apa? Coba pilih 7 hari ini. Hah? Kira-kira hari apa ya? Iya, hari Jumat. Subhanallah, hari Jumat. Nabi masuk kota Madinah hari Jumat. Padahal beliau sudah sampai di pinggiran Madinah. Itu Imam Ibnu Ishaq mengatakan hari-hari Senin beliau sudah sampai. Di Quba itu dulu belum masuk bagian Madinah ya. Quba belum masuk bagian Madinah. Kalau sekarang sudah masuk di kota Madinah. Quba itu di luar Madinah. Nabi sudah sampai di Quba dan menetap di perkampungan Bani Amr ibn Auf
beliau sudah sampai hari Senin. Bahkan dalam sebagian riwayat seperti diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik, beliau itu sampai belasan malam beliau menetap di Kuba. Sehingga beliau dan para sahabat kala itu membangun Masjid Kuba. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masjid yang pertama dibangun dalam syariat Islam yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Itu Masjid Kuba. Jadi beliau SAW sampai di Kuba itu hari Senin sudah sampai. Tapi beliau menetap di sana membangun masjid. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau sampai belasan malam di Kuba. Barulah pada hari Jumat beliau meninggalkan Kuba dan memasuki kota Madinah. Tatkala beliau memasuki kota Madinah, ini fase baru dalam sejarah kita, sejarah umat Islam. Fase baru yang tentunya sangat jauh dengan keadaan yang dialami oleh para sahabat Nabi di saat di kota Makkah. Ini adalah nafas baru, kehidupan baru, semangat baru tatkala Nabi masuki Madinah pada hari Jumat. Maka ditentukan oleh para sahabat kala itu, hari itu adalah hari pertama atau tahun pertama dari tahun yang dimiliki oleh kaum muslimin. Tahun 1 Hijriah. Ya. Tanggal 1 dari penanggalan yang dibuat oleh kaum muslimin hari itu, kemudian tahun pertama dari tahun Hijriah. Jadi kemudian bulannya, ya, terkait dengan bulannya, bulan apa yang pertama kali untuk penanggalan tanggal 1 itu dari tahun 1 Hijriah. Maka terjadilah dialog di antara kaum muslimin. Ada yang mengatakan sudah Nabi masuk ke kota Madinah itu pada bulan apa kira-kira? Bulan apa hari Jumat itu, bulan apa Nabi masuk? Karena masalah bulan, misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian seterusnya sampai Dzul Hijjah, itu sudah ada semenjak Allah menetapkan langit dan bumi. Makanya penanggalannya ini yang dimusyawarahkan, tahunnya dimusyawarahkan oleh para sahabat. Jadi Nabi SAW masuk ke kota Madinah pada hari Jumat itu pada bulan apa? Dzul Hijjah. Itu masih Bai'atul Aqabah. Jadi masih ada bai'at, karena bai'at terakhir yang kita katakan sebagai tahun 13 dari kenabian. Di sanalah awal mula Nabi SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk berhijrah, yaitu pada Dzul Hijjahnya, karena Bai'at Aqabah yang pertama itu dilakukan sebelum itu. Kemudian pada musim haji selanjutnya, dan ini musim haji yang terakhir, yang akhirnya kemudian para sahabat melaksanakan hijrah ke kota Madinah setelah Nabi SAW mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala sebagai duta pertama dalam Islam, sehingga mampu dengan izin Allah Tabaraka wa taala mengislamkan banyak kaum muslimin, sehingga pada musim haji itu datang ke kota Mekah orang-orang yang akan berbaiat kepada Rasulullah yang jumlah mereka 70 sekian. Jadi setelah baiat itu barulah Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk apa? Untuk hijrah. Mulailah para sahabat hijrah dari bulan Muharram, kemudian bulan Safar sampai bulan Rabiul Awal. Sehingga para ulama sejarah mengatakan Nabi SAW masuk ke kota Madinah, sampai kota Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Coba bayangkan ikhwani, lahir, nggak payah sebenarnya ingatnya, lahir di Rabiul Awal, hijrah sampai Madinah Rabiul Awal, dan meninggal Rabiul Awal juga. Nggak payah insyaallah. Ngingatnya nggak payah. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Sehingga para sahabat mengatakan buat saja di bulan yang Nabi masuk Madinah. Jadi tanggal 1, ya tanggal 1 bulan satunya itu dari Rabiul Awal. Tapi para sahabat kala itu belum sepakat. Akhirnya diputuskan Muharramlah sebagai bulan pertama dalam hitungan kalender kaum muslimin. Kenapa Muharram? Mesti Muharram. Karena padahal Nabi sampainya di mana? Di bulan Rabiul Awal. Mereka kembali ke Muharram karena dua alasan. Para ulama sejarah mengatakan kenapa mereka memilih bulan Muharram? Kenapa mereka memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam pertanggalan kaum muslimin, tidak Rabiul Awal? Padahal tahunnya ditentukan dengan hijrahnya Rasulullah. Tapi kenapa bulannya kok malah ke Muharram? Alasan yang pertama, ikhwani kaum muslimin, karena pada bulan Muharram lah Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat, atau sebelum bulan Muharram Nabi SAW umumkan pada para sahabat untuk hijrah, dan sahabat melaksanakan hijrah itu di awal-awal Muharram.
Sehingga sepertinya hijrah itu terjadinya sebenarnya pada bulan Muharram. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena memang orang Arab punya kebiasaan bahwa Dzulhijjah ini tutup buku. Dzulhijjah tutup buku. Sehingga pasar-pasar mereka, penghitungan laba-laba mereka, itu mereka selesaikan pada Dzulhijjah. Jadi kalau ada kerjasama antar para pengusaha, itu hitungan labanya, hasilnya, baginya, itu di akhir Dzulhijjah setelah mereka melaksanakan ibadah haji. Berarti Muharram sudah mulai ulang lagi dari yang pertama. Ini kebiasaan mereka. Makanya itu juga sangat tepat sebenarnya, karena memang rukun Islam yang terakhir dalam deretan sebagian riwayat itu haji. Maka akhirnya dengan dua alasan ini para sahabat menetapkan bahwa bulan yang pertama dalam Islam adalah bulan Muharram. Berarti 111, yaitu bulan 1, bulan Muharram, atau tanggal 1, kemudian bulan 1, kemudian 1 Hijriah. Ini kaum muslimin yang kita tidak boleh lupakan. Sejarah ini kita tidak boleh lupakan. Karena penanggalan yang kita miliki dengan penentuan tahunnya itu sangat erat dengan orang-orang yang sangat kita cintai. Sejarah yang sangat kita banggakan, yang kita berharap bahwa kita di akhirat nanti digabungkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dengan orang-orang yang kala itu bermusyawarah untuk menentukan penanggalan ini. Maka jangan pernah kita melupakan penanggalan yang dimiliki oleh kaum muslimin sendiri, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh melupakan penanggalan dan tahun yang dimiliki oleh kaum muslimin. Setelah kita sebutkan sejarah tentang masalah ini, yang kedua, semua kaitan ibadah yang terkait dengan penanggalan itu bukan dengan penanggalan Masehi. Semua dikaitkan dengan penanggalan Hijriyah. Coba lihat puasa kita ini. Puasa kita ini bukan dengan penanggalan Masehi. Nabi SAW katakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Nabi mengatakan, kalau kalian melihat hilal, mulai berpuasa. Nanti kalau kalian sudah melihat hilal Syawal, maka berhari rayalah kalian. Jadi penentuannya dengan apa? Dengan Hijriyah, bukan dengan Masehi. Bukan dengan Masehi. Kemudian dalam haji misalnya, penentuan haji. Ya, karena haji memiliki 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Penentuannya juga dengan Hijriyah. Bagi kita yang punya zakat, punya kewajiban zakat, punya harta yang wajib dizakati, haulnya penentuannya dengan apa? Dengan Hijriyah. Kita punya hewan ternak, di mana Nabi SAW telah memberikan ketentuan umur daripada binatang-binatang yang akan kita keluarkan zakatnya, atau binatang yang akan kita sembelih di saat kita mengakikahkan anak kita dan di saat kita ingin berkurban. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau untuk kambing, domba, Nabi katakan dia mesti penuh 6 bulan masuk bulan yang ke-7. Kalau untuk kambing biasa, dia mesti penuh, kata Rasulullah, 1 tahun masuk tahun yang kedua. Kalau untuk sapi, kata Rasulullah SAW, kalau untuk sapi dia mesti penuh 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Ini ketentuan ini bukan dilihat dari umur dengan hitungan penanggalan Masehi, tapi Hijriyah. Ini kaum muslimin. Maka tidak layak, bahkan tidak boleh bagi seorang muslim meninggalkan penanggalan yang padanya terletak kemuliaan mereka, dikaitkan dengan ibadah-ibadah mereka. Ayyamul bid, puasa untuk 3 hari dalam 1 bulan. Pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu ditentukan dengan penanggalan Hijriyah, tidak ditentukan dengan penanggalan Masehi. Bukan tanggal, misalnya kita katakan bukan tanggal 14 Juni, kemudian 13 Juni, 14 Juni, kemudian 15 Juni kita puasa Ayyamul bid. Tidak, kita mengikuti penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah. Ya, jadi misalnya kita katakan 13 Syawal, 15 Syawal kita melaksanakan puasa Ayyamul bid. Jadi ini alasan kedua kenapa kita tidak boleh melupakan penanggalan yang dimiliki oleh kaum muslimin, penanggalan dengan Hijriyah, tahun Hijriyah. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian bulan Syawal, ya, bulan Syawal ini adalah bulan yang ke-10 dari 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala saat Allah Tabaraka wa Taala menciptakan langit dan bumi. Dan bulan Syawal ini
termasuk salah satu di antara bulan haji. Ini keistimewaannya. Adapun keistimewaan yang lain, itu hadisnya semuanya lemah. Tidak bisa dipakai hujah. Kalau ada hadis yang mengatakan salah satu di antara keutamaan bulan Syawal adalah ini dan ini lemah. Yang ada keutamaan Syawal ini hanya bulan Syawal, termasuk salah satu di antara bulan haji. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu memiliki bulan-bulan yang sudah dimaklumi atau dilakukan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Nabi SAW menjelaskan, syariat menjelaskan bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 Dzulhijjah. Apa maksud dengan bulan haji? Yang dimaksud bulan haji adalah tatkala seorang ingin berniat melaksanakan ibadah haji, baik dengan salah satu di antara 3 bentuk manasik haji, imma ifrad, atau mungkin dengan qiran, atau mungkin dengan tamattu, maka niatnya itu sudah boleh dia niatkan dari salah satu di antara 3 bulan ini. Contoh misalnya ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, seorang yang melaksanakan haji yang menurut pendapat yang sahih dari pendapat para sahabat sesuai dengan hadis Rasulullah, haji yang paling afdal adalah tamattu. Haji yang paling afdal adalah apa? Tamattu, yaitu melaksanakan umrah di bulan-bulan haji, kemudian tahallul, dan tahun itu juga melaksanakan ibadah haji. Seorang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Syawal, kemudian dia tahallul, berniat untuk melaksanakan haji di tahun ini, di tahun itu juga, maka hajinya sudah disebut dengan haji apa? Tamattu. Karena dia pelaksanaan umrahnya sudah di bulan haji. Tapi kalau dia berniat haji, tapi umrahnya dilakukan di bulan Ramadan, maka ini tidak dikatakan dengan haji apa? Tamattu. Kenapa? Umrahnya dilakukan tidak pada bulan haji. Ini ikhwani kaum muslimin. Jadi Syawal ini merupakan bulan haji. Sesuai dengan firman Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji dilakukan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi, di antaranya adalah bulan apa? Bulan Syawal. Apa makna dari bulan Syawal? Apa arti bulan Syawal? Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang Arab tatkala membuat nama bulan, maka setiap bulan yang mereka buat namanya, contoh misalnya bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Ramadan, Sya'ban, Syawal sampai Dzulhijjah, itu punya arti. Bukan sembarang mereka buat nama. Nah, sekarang kalau kita tanya Januari, kenapa dikasih nama bulan pertama masa itu Januari? Siapa yang bisa jawab? Dan sebenarnya nggak perlu tahu juga ya, Desember, kenapa kok namanya Desember? Nggak dibuat nama yang lain. Ada apa? Kalau dulu nenek kita kalau lagi berdongeng, kenapa Desember? Karena orang nyiapkan ember katanya. Karena turun hujan. Katanya, tapi ini nggak kita katakan tidak memiliki dasar ilmiah. Tapi orang Arab tatkala memberi nama Muharram, Safar, Rabiul Awal itu memiliki makna. Dari bulan 1 sampai 12 itu semua punya makna. Ya, kenapa mereka beri nama bulan kita sekarang Ramadan? Kenapa? Karena diambil dari kata Ramadan, yaitu panas, bara api. Karena memang di sana Ramadan itu selalu terjadi di musim panas. Maka mereka katakan Ramadan. Ya. Kemudian juga Muharram. Kenapa mereka namakan Muharram? Karena lihurmatihi, karena keagungan dan kemuliaannya. Karena memang mereka menganggap Muharram itu adalah bulan haram. Ya, kenapa disebut dengan Dzulhijjah? Karena memang dilaksanakan haji. Ya, dilaksanakan haji. Orang Arab melaksanakan haji. Karena syariat haji sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tapi mereka melakukan bid'ah yang banyak dalam pelaksanaan ibadah haji, menyelisih daripada syariat yang telah digariskan oleh Nabi Ibrahim. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ikhwani kaum muslimin, Syawal ini juga memiliki arti. Kenapa mereka menamakan bulan ke-10 itu bulan Syawal? Para ulama bahasa mengatakan bahwa Syawal itu disebut Syawal dari kata syalat al-ibil. Syala labanun atau syalat ibilun. Syala dalam bahasa Arab artinya terangkat.
Artinya apa? Terangkat atau menjadi sedikit atau menolak. Jadi terangkat menjadi sedikit atau juga bisa diterjemahkan dengan kata menolak. Atau para ulama sejarah, ulama bahasa mengatakan syana itu bisa diartikan juga kebinasaan. Syawal, kebinasaan. Kenapa mereka mengatakan kebinasaan? Karena mereka melihat keterkaitan antara kejadian yang mereka lihat di mata kepala mereka sendiri, ya, di saat masuknya bulan Syawal. Ini kaum muslimin, arti daripada Syawal. Sehingga wajar kalau mereka mengatakan Syawal adalah bulan yang mendatangkan apa? Musibah bagi mereka. Ini keyakinan mereka. Insya Allah kita jelaskan sedikit nanti tentang apa hukumnya seorang berkeyakinan ada bulan, ada waktu, ada hari, ada tanggal, ada angka, ada itu dan ini yang mendatangkan kesialan. Jadi ini makna Syawal. Syawal itu bisa diartikan apa? Irtafa'a wa qal. Terangkat atau menjadi sedikit. Karena memang di bulan Syawal rata-rata binatang-binatang ternak mereka yang akan diperak susunya itu hampir bisa dipastikan kalau masuk bulan Syawal itu susunya sedikit atau hampir bisa dikatakan tidak ada. Karena memang bulan Syawal itu adalah bulan yang dilewati atau setelah melewati musim panas yang sangat luar biasa di bulan Ramadan, sehingga kalau di bulan Ramadan tentunya mereka masih panen kurma dan sebagainya, tapi masuk bulan Syawal karena sudah dipanen habis dan tidak ada buah lagi, sehingga unta-unta tadi, hewan-hewan ternak mereka tadi tidak lagi bisa diperak susunya, sehingga mereka katakan bulan ini disebut dengan bulan apa? Syawal. Atau imtana'at, menolak. Kenapa ikhwani kaum muslimin? Karena unta-unta betina di bulan Syawal itu kalau akan dikawinkan dengan unta jantan dia tidak mau. Maka mereka katakan ini bulan namanya bulan apa? Syawal. Atau bulan kebinasaan. Ya, bulan kebinasaan karena coba bayangkan keadaan buah tidak ada, buah kurma tidak ada, kemudian susu tidak ada. Ini kebinasaan, sehingga akhirnya dengan keadaan seperti ini berarti mereka langsung ambil kesimpulan pernikahan di bulan Syawal tidak boleh dilakukan. Pernikahan di bulan Syawal tidak boleh dilakukan karena keadaannya seperti ini tidak boleh. Bukan karena nggak ada modal, tidak, tapi ini bulan mendatangkan kesialan. Sehingga sangat takut orang Arab itu kalau menikah di bulan apa? Di bulan Syawal. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat keyakinan-keyakinan seperti ini, maka metode dakwah beliau untuk menghancurkan keyakinan ini beliau yang langsung mempraktekannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya antum mendengar di masyarakat ada tanggal keramat yang tidak boleh orang nikah di situ, bagi pemuda nikahnya pilih tanggal itu. Lawan. Kalau antum masih ragu, antum belajar tauhid lagi. Masih takut, jangan-jangan betul ini, antum belajar tauhid lagi. Nabi SAW katakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Merasa berkeyakinan sial atas sesuatu ini merupakan kesyirikan, diulang Nabi sebanyak tiga kali. Nabi kita yang mulia SAW tatkala melihat keyakinan masyarakatnya bulan Syawal adalah bulan petaka untuk pernikahan. Sial kalau orang menikah di bulan Syawal, maka beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal dan satu rumah dengan Aisyah juga di bulan Syawal. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan oleh Urwah bin Az-Zubair? Apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan satu rumah denganku di bulan Syawal. Kalau istri-istri beliau yang lain itu tidak ada di bulan Syawal. Akulah satu-satunya istri yang dinikahi di bulan Syawal dan satu rumah di bulan Syawal. Coba kalian lihat siapa di antara semua istri Nabi yang paling berbahagia dari Subhanallah. Apa jawabannya? Ada nggak orang yang lebih berbahagia memiliki kedudukan istimewa di sisi Rasulullah selain Aisyah? Tidak ada. Berarti nggak ada kesialan di bulan Syawal. Kalau seandainya bulan Syawal sial kata Aisyah, maka mungkin aku orang yang paling bersedih yang dinikahi Nabi di bulan Syawal. Tapi tidak. Aisyah membanggakan banyak hal. Tatkala beliau hidup bersama dengan Rasulullah, sampai beliau mengatakan Rasulullah SAW itu meninggalnya di pangkuanku, kepalanya di dadaku, dan air liurku dengan air liur Rasulullah SAW itu bersatu. Yaitu tatkala Abdurrahman bin Abi Bakar masuk bersiwak, Nabi dalam sakarat ini bersiwak, kemudian Nabi melihat kepada Abdurrahman bin Auf yang kala itu sedang bersiwak. Abdurrahman bin Auf
Ini adalah saudara kandung daripada Aisyah. Dia masuk kalau Nabi kala itu sedang dipangku oleh Aisyah radhiyallahu taala dalam keadaan berat sakarat. Hari Senin itu Rabiul Awal. Kemudian Nabi melihat Abdurrahman bin Auf. Aisyah melihat bahwasanya Rasulullah SAW seperti ingin bersiwak. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, akhudhu lak." Ya Rasulullah, apakah engkau ingin kuambilkan siwak itu sehingga engkau bisa bersiwak? Nabi kala itu sudah tidak bisa berbicara. Nabi hanya isyarat ya. Maka Aisyah mengambil siwak Abdurrahman bin Auf, kemudian dihilangkan bekas Abdurrahman bin Auf, kemudian dilembutkan dengan mulut Aisyah siwak tersebut, kemudian diberikan kepada siapa? Rasulullah. Fastan, maka Nabi SAW bersiwak. Aku tidak melihat Rasulullah SAW bersiwak dengan siwak yang paling baik, yang paling sempurna selama hidup beliau kecuali hari itu. Itu hari terakhir beliau SAW hidup. Ya, karena tidak lama setelah itu Nabi SAW dicabut nyawanya oleh malaikat sesuai dengan perintah Allah Taala. Ini Aisyah. Jadi Aisyah mengatakan, siapakah dari istri Nabi yang paling berbahagia dariku? Padahal mereka tidak dinikahi di bulan Syawal, tapi aku dinikahi di bulan Syawal. Tidak ada. Beliau adalah wanita yang paling berbahagia, padahal dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan yang orang Arab menganggap adalah bulan sial untuk pernikahan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sehingga beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari, kalau ada orang minta musyawarah kepada beliau, bulan apa ibunda kira-kira saya akan menikah ini? Maka Aisyah mengatakan bulan Syawal. Ini memang untuk menghancurkan keyakinan masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Kemudian bulan Safar itu juga termasuk bulan sial kata orang Arab. Maka Nabi ingin hancurkan kebiasaan mereka. Nabi nikahkan putri beliau Fatimah radhiyallahu taala dengan Ali di bulan Safar. Untuk menghancurkan keyakinan itu juga. Maka memang luar biasa ini praktek yang metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk hal-hal seperti ini. Ya, mana hari yang dikatakan sial, mana bulan katakan sial, kita langkahi. Kita lakukan aktivitas di bulan itu. Kita lakukan acara di bulan itu supaya orang melihat. Ya, tapi antum baik-baik juga lah nikah yang pas cerai pula, itu dia. Jadi bagus-bagus lah. Ya, bagus. Nanti gara-gara antum orang malah akan bulan itu dia nikah, coba lihat berantakan. Tapi insya Allah kan kalau ikhwah salafiyin itu kalau nikah adem ayem sampai meninggal insya Allah. Ya insya Allah. Ya tidak layak ya bagi orang yang sudah paham agama dan seterusnya kemudian menikah, rumah tangganya makin hancur dari yang lain. Ya ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Jadi Aisyah mengatakan bulan Syawal adalah bukan bulan sial sebagaimana diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah kala itu. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan masalah kesialan, menganggap sial atas sesuatu yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW mengatakan at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun. Tiarah asal maknanya adalah merasa berkeyakinan akan ditimpa kesialan tatkala melihat gelagat burung. Orang Arab kalau mereka ingin melakukan perjalanan safar, imam berdagang atau yang lainnya, biasanya mereka mendatangi suatu burung khusus atau melepas satu burung khusus. Kalau burungnya terbang ke kanan, ini insya Allah mendatangkan kebaikan. Kalau ke kiri, ini petaka. Itu tiarah. Sebenarnya sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tiarah ini asyu'mu. Kenapa merasa bernasib sial atau berkeyakinan akan ditimpa kesialan dengan gejala-gejala yang kita lihat? Itu disebut tiarah karena memang orang Arab biasanya mereka melihatnya dengan burung tadi. Padahal tiarah itu umum. Tiarah itu umum. Setiap keyakinan yang kita yakini kita akan ditimpa kesialan, kita akan ditimpa musibah karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, maka ini hakikatnya adalah apa? Tiarah. Contoh, orang akan melakukan perjalanan safar, tiba-tiba ada orang cerita di saat perjalanan safar. Dia cerita tentang masalah kecelakaan. Dia dengar cerita tentang masalah kecelakaan. Dia mengatakan, waduh, sial kita ini. Udahlah, nggak jadi. Ini tiarah namanya. Sekalipun sarananya bukan apa, burung. Ini juga termasuk tiarah yang bahagian daripada kesyirikan. Kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah kalau sudah berazam tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Di mana Nabi SAW bersabda, jika seandainya kesialan itu ada, maka kesialan itu ada pada 3 hal. Yang pertama,
Apa yang pertama? Ad-dar, rumah. Kemudian yang kedua, markab, kendaraan. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, istri. Ini ibu jangan marah dulu ya. Jadi kalau kesialan itu ada, kata Rasulullah, innama syu'mu fi thalatha. Kesialan itu ada pada 3 hal, kata Rasulullah. Pertama rumah, kedua kendaraan, ketiga istri. Sehingga para ulama rahimahullah ta'ala tatkala menjelaskan hadis ini, tentunya pertama kita katakan tentang masalah berkeyakinan akan ditimpa sial atau keburukan dengan melihat, mendengar sesuatu. Ini secara umum kita katakan apa? Syirik. Tapi syiriknya itu kalau kita tidak jadi melakukan satu perbuatan yang akan kita lakukan, kita batalkan gara-gara mendengar atau melihat sesuatu tersebut. Ini yang syirik. Tapi kalau was-was saja, tapi kita lanjutkan, ini tidak syirik. Karena siapa di antara kita, kata Abdullah bin Mas'ud, yang bisa selamat dari perasaan itu? Kalau kita ingin berangkat misalnya melakukan perjalanan safar, menaiki pesawat terbang, naik pesawat, tiba-tiba ada buku mungkin yang kita baca tentang, tanpa disengaja kita lihat kejadian, mungkin kita perasaan jangan-jangan kan gitu kan, jangan-jangan ini akan kejadian pada diri saya misalnya. Perasaan seperti ini adalah perasaan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Tapi kalau gara-gara itu Anda membatalkan, ini syirik. Ini syirik. Kita akan melakukan suatu aktivitas, tiba-tiba kita mendengar suara mungkin tetangga atau yang lain yang mengatakan kepada anaknya mungkin, memang merugilah kau. Kita dengar, kita akan berbisnis di sana, berangkat untuk berjualan. Ya, jauh keluar kota, kita akan berangkat, tiba-tiba mungkin tetangga berantem dengan anaknya, dia mengatakan merugilah kau. Kita dengar, ya merugi. Ini kayaknya rugi saya, nggak jadi. Ini syirik. Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada seorang pun di antara kita pasti punya perasaan itu. Tapi Nabi mengatakan siapa yang membatalkan suatu perbuatan yang akan dia lakukan gara-gara ini, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat. Lalu bagaimana dengan sabda Rasulullah? Kalau seandainya kesialan itu ada, ya, dalam riwayat bahkan bukan hanya kalau ada. Nabi mengatakan asyu'mu fi thalatha. Kesialan itu ada pada 3 hal. Yang pertama rumah, kendaraan dan istri. Ikhwani kaum muslimin, para ulama di sini berbeda pendapat tentang maksud hadis ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa 3 hal ini pengecualian dari kesialan yang diyakini yang termasuk kesyirikan. Apa maknanya? Maknanya yang paling sahih kata para ulama bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memang menciptakan makhluknya ini ada yang memang mendatangkan keburukan. Memang mendatangkan keburukan. Kita kadang-kala tidak tahu. Kita pindah ke rumah itu ada aja saja menimpa kita. Mungkin ada di antara antum yang pernah merasakannya. Selama pindah di rumah itu ada saja. Banyak saja kesialan yang kita alami dengan istri kita. Nah, maka Nabi SAW katakan kesialan itu ada salah satu di antara ini. Apa langkah yang ingin diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini? Pindah, jual rumah itu, atau kalau kontrak mungkin kontrak tempat yang lain. Begitu juga kendaraan. Kita kadang-kala sudah sekian kali punya kendaraan, tapi kendaraan terakhir yang kita punya selalu kejadian. Kalau nggak nyenggol orang, ditabrak orang, masuk ke paret. Ini sial ini kendaraan, jual. Kata Rasulullah, jual. Yang ketiga ini agak payah menjelaskannya. Yang ketiga agak payah menjelaskannya. Tapi insya Allah nggak ada lah yang ngaji, akhwat yang ngaji, yang mendatangkan kesialan. Karena memang cerai ini agak gimana ya? Cerai adalah sesuatu yang memang harus dijauh. Tapi jika seandainya seorang wanita memang mendatangkan kesialan dalam kehidupan kita, para ulama mengatakan contoh lidahnya tajam, akhlaknya tidak bagus, selalu sial saja, ada saja menimpa kami gara-gara dia. Ini sial nih wanita. Langkahnya apa? Cerai. Ini parah yang memang mengucapkannya. Tapi apa boleh buat? Ini penjelasan. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin. Jadi ada memang makhluk-makhluk Allah Tabaraka ciptakan punya tabiat-tabiat seperti ini. Ya, punya tabiat-tabiat seperti ini. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya kita memiliki kendaraan, kemudian selalu
selalu kejadian, nggak pernah tidak kejadian misalnya. Ini mungkin kendaraannya memang mendatangkan kesialan bagi kita. Tapi jangan kita yakini kesialan itu kendaraan ini yang menciptakannya, tidak. Tapi itu memang Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan apa? Keburukan. Maka langkahnya jual saja. Langkahnya jual saja. Kalau rumah pindah. Kalau istri cerai. Ya, kalau istri cerai. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat. Tapi para ikhwah jangan berpikir-pikir nih sekarang. Nih istri saya ini datang ke sial selama ini. Pakai absen pula, pakai data per tahun. Oh ini sial. Oh dia udah cocok nih berarti. Jangan. Ya, ini penjelasan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Di antara para ulama mengatakan kalau lisannya tajam, akhlaknya tidak bagus, sehingga mendatangkan keburukan bagi dia. Ya Nabi SAW katakan asyumu fi salata. Ya kesialan itu bisa terjadi pada salah satu di antara tiga hal ini, rumah, kendaraan, dan juga istri. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat. Tapi ingat, secara umum Nabi SAW katakan at-tiyarah syirik. Tiarah itu adalah bahagian kesyirikan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada poin yang kedua. Setelah kita mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan bulan Syawal, ya, terkait dengan bulan Syawal, maknanya dan apa-apa yang terkait dengan namanya, maka kita masuk pada pembahasan poin yang kedua, yaitu hukum dan perintah yang terkait dengan bulan Syawal. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 185. Ya, kalau Allah menyebutkan tentang hukum yang terkait dengan bulan Ramadan, Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah mengatakan tatkala menyebutkan tentang bulan Ramadan pada ayat 185 dalam surat Al-Baqarah, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di akhirnya walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan Ramadan. Mencukupkan bilangan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala menyebutkan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, Allah mengatakan walitukmilul iddah, dan hendaknya kalian menggenapkan hitungan Ramadan. Jadi berpuasalah, beribadah kepada Allah sampai selesai Ramadan. Kalau dia 29 berarti sampai 29, kalau 30 sampai 30. Itu ikmalul iddah. Dan penyempurnaan bilangannya dengan melihat hilal. Nabi SAW mengatakan apabila terlihat hilal Ramadan berpuasa, kalau terlihat hilal Syawal maka berbuka. Jadi kalau sudah sempurna kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Sehingga para ulama rahimahullah menarik kesimpulan dari ayat yang mulia ini, di antaranya dalam tafsir Taisir Karimur Rahman karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan setelah menyebutkan tentang tafsir walitukmilul iddah, ya walitukmilul iddah, beliau mengatakan hada wallahu ta'ala alam li'alla yutawahhamu mutawahhimun anna siyam Ramadan yahsulul maqsudu minhu bi ba'dihi dafa'a hadzal wahma bil amri bi takmili iddatihi wa yashkurullah 'inda itmamihi wa taufiqihi wa tasilihi wa tabyinihi li ibadah aw li ibadihi. Beliau mengatakan setelah penyempurnaan itu agar kita bersyukur karena Allah telah memberikan bimbingan kepada kita, Allah telah memudahkan kita, ya Allah telah menjelaskan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Beliau mengatakan wabit takbiri inda inqidaihi. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk bertakbir di saat Syawal, di saat Ramadan sudah selesai.
wa yadkhulu fi dzalika at-takbir inda ru'yati hilal Syawal ila faraghi khutbatil Id. Beliau mengatakan termasuk di dalam ayat ini perintah untuk bertakbir dimulai dari terlihatnya hilal Syawal. Jadi kalau hilal Syawal sudah terlihat, kita sudah diperintahkan untuk apa? Bertakbir. Ini kita sebutkan untuk menukil salah satu di antara pendapat para ulama. Dari pendapat yang lain yang mengatakan takbir Idul Fitr itu dimulai dari saat kita akan berangkat melaksanakan sholat dan kita akhiri tatkala imam sudah datang. Kita nukilkan pendapat yang kedua bahwa takbir di Idul Fitr itu dimulai dari semenjak terlihatnya hilal Syawal. Jadi kalau sudah ditentukan malam ini adalah malam Syawal dengan hilal atau dengan ikman tenggelam matahari di akhir Ramadan di akhir Ramadan masuki malam pertama bulan Syawal, maka kita sudah diperintahkan untuk memperbanyak apa? Memperbanyak takbir. Ila mata ila faraghi khutbatil Id, sampai selesai khutbah Id, sampai imam datang. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat. Jadi di antara perkara yang diperintahkan dalam syariat di bulan Syawal, kalau sudah masuk bulan Syawal kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir sampai imam datang untuk melaksanakan salat Idul Fitr. Ini ikhwani kaum muslimin, berbeda tentunya dengan takbir di Idul Adha. Takbir Idul Adha itu jauh lebih panjang, jauh lebih panjang. Bahkan sebagian ulama mengatakan dari tanggal 1 di Dzulhijjah kita sudah diperintahkan untuk memperbanyak apa? Takbir. Bahkan para sahabat dikatakan kalau sudah masuk hari Arafah, di sholat subuhnya di hari Arafah tanggal 9, mereka sudah lebih banyak bertakbir khususnya setelah sholat 5 waktu, dan berakhir di hari terakhir dari hari Tasyrik. Jadi lebih panjang waktunya. Tapi kalau Idul Fitr itu dari terlihat hilal bulan Syawal malamnya, kemudian sampai imam datang untuk melaksanakan salat Idul Fitr. Ini ikhwani kaum muslimin, poin yang pertama yang terkait dengan ibadah dan perintah untuk dilakukan di bulan Syawal. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, yang kedua, dengan terbitnya hilal Syawal kita sudah diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr. Ini perintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr secara dalil seperti ini, secara perintah dari Rasulullah bahwa zakat fitr itu dikeluarkan kalau hilal Syawal sudah terlihat. Ini waktu tidak ditolak atau tidak diperselisihkan oleh para ulama. Muncul hilal Syawal, keluarkan zakat fitr, maka disebut dengan zakatul fitri, ya, bukan zakatul fitrah. Zakat fitr, zakat yang dikeluarkan tatkala kita sudah berbuka, sudah memasuki masa untuk tidak berpuasa lagi. Jadi bukan zakat fitrah. Karena kalau fitrah beda dengan fitri. Fitri itu berbuka. Ya, makanya kapan dikeluarkan? Tatkala hilal Syawal sudah muncul. Ini ikhwani kaum muslimin, waktu yang tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Sesuai dengan beberapa hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahkan yang paling afdal zakat fitr kita keluarkan sebelum kita berangkat sholat, itu lebih afdal. Kita mau berangkat melaksanakan salat Idul Fitr, kemudian kita bagi zakat kita di saat itu jauh lebih afdal. Dan Nabi SAW mengatakan dalam riwayat, jadikan orang miskin hari itu, orang fakir hari itu tidak lagi meminta-minta, tidak lagi butuh bantuan. Jadi berikan kepada mereka zakat di hari itu. Jadi dikaitkan dengan Syawal, tanggal 1 Syawal. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan mempercepat mengeluarkan zakat fitr? Di sini banyak pendapat para ulama. Bahkan kita lihat dalam mazhab Syafi'iyah, ya, mereka ada yang membolehkan dikeluarkan zakat fitr dari tanggal 1 Ramadan. Dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, kita katakan bahwa ini pendapat marjuh, ya, pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, wa kana Ibnu Umar yu'tiha alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Ini asar yang jelas sebagai pemutus perbedaan di kalangan para ulama dengan dalil yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Umar tatkala diceritakan tentangnya dari Nafi' bagaimana beliau mengeluarkan zakat fitr,
Maka Nabi menceritakan wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Para sahabat dahulu mereka itu mengeluarkan zakat fitr mereka bagikan pada fakir miskin 1 hari atau 2 hari sebelum tanggal 1 Syawal. Ini boleh ya, 1 hari atau 2 hari sebelum datang Syawal kita keluarkan zakat fitr, sudah tidak mengapa. Tapi kalau sebelum itu tidak ada dalil yang menopang. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Terkait dengan zakat fitr. Adapun terkait dengan pembahasan fikih terkait dengan zakat, maka ini tidak kita bahas. Jadi kita hanya bahas poin-poin apa yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan pada bulan Syawal. Termasuk diantaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah ini disyariatkan atau tidak. Sampai-sampai Imam Malik rahimahullah dan juga beberapa imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah menyatakan puasa Syawal hukumnya makruh, dibenci puasa Syawal. Kenapa? Imam Malik mengatakan aku tidak pernah melihat ulama, aku tidak pernah melihat kaum muslimin di Madinah melaksanakan puasa Syawal. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Tapi pendapat ulama-ulama besar ini marju, karena pendapat yang paling sahih adalah mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal disyariatkan dengan jelas oleh hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ini juga menghilangkan khilaf di kalangan para ulama. Makanya ikhwani kaum muslimin dalam bermadhab silahkan Anda ikuti madhab Syafi'i dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada hadis Rasulullah SAW seperti ini, maka tinggalkan pendapat ulama tadi kalau bertentangan dengan hadis. Inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, dimaksud oleh Imam Ahmad, dimaksud oleh Imam Abu Hanifah, dimaksud oleh Imam Malik sendiri. Bagaimana nasihat-nasihat mereka tatkala mereka menjelaskan pendapat mereka, kalau bertentangan dengan hadis, buang pendapat saya, ambil hadis. Karena masa itu tidak seperti masa kita dalam pengumpulan hadis, dalam mudahnya mengakses hadis, mendengar hadis. Seorang ulama kadang-kala akan belajar dengan seorang guru, 1 hadis saja harus berbulan-bulan berjalan sampai di sana gurunya sudah meninggal. Kalau kita sekarang subhanallah, tapi memang keberkahan di zaman kita tidak ada dalam ilmu sebagai keberkahan mereka. Jadi wajar mungkin Imam Malik rahimahullah kala para ulama, Imam Malik tidak sampai kepadanya hadis tentang puasa Syawal, sehingga beliau beranggapan puasa Syawal makruh. Tidak sampai. Nah, kalau sekarang kan luar biasa mudahnya. Buku-buku dicetak dan sebagainya. Kalau dulu sulit. Sehingga muncullah pendapat-pendapat yang mungkin beliau sesuai dengan ilmu dan ijtihad beliau ambil satu kesimpulan padahal ada hadis, dan mereka tetap katakan kalau pendapat saya bertentangan dengan hadis, buang pendapat saya, ambil hadis. Kan itu wasiat dari para ulama. Termasuk dalam poin ini Imam memakruhkan puasa Syawal, tapi yang paling sahih mazhab Syafi'i dan Ahmad yang menyatakan Syawal adalah puasa yang disyariatkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahala puasanya sama seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Puasa 1 tahun penuh. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Ramadan 30 hari. Ramadan 30 hari. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Ramadan 30 hari kali 10 berapa hari? 300. 6 hari kali 10. Pas dia hitungannya. Kan? Pas hitungannya. Jadi kenapa Nabi katakan sama seperti puasa 1 tahun? Karena memang Ramadan minimal itu pahalanya, walaupun yang diisyarkan dalam hadis itu tidak terhingga. Tapi kalau kita pakai hitungan yang paling rendah, karena mungkin puasa kita ini tidak bisa kita katakan pahalanya seperti yang dijanjikan Allah Tabaraka wa Taala sempurna. Sebagaimana salat, kadang ada yang mungkin diterima sekiannya diterima. Begitu juga mungkin puasa kita. Jadi kalau kita pakai hitungan yang paling rendah, satu ibadah dibalas 10 kebaikan, 10 pahala, maka Ramadan itu yang 30 hari itu 300, kemudian yang 6 hari 60. Berarti 360 hari pas 1 tahun sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang puasa
Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka pahala puasanya sama seperti puasa 1 tahun penuh. Lalu bagaimana kalau Ramadan 29 hari? Berarti kurang berapa? Hah? Kurang 10. Gimana ini? Dalam hadis ada jawabannya dalam hadis Muhammad. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari, di mana di sana dikatakan ada beberapa bulan yang tidak ada kurangnya. Ada beberapa bulan yang tidak ada kurangnya. Di antaranya Ramadan dengan Dzulhijjah. Itu tidak ada kurangnya. Jadi kalaupun dia 29 tetap hitungnya 30. Itu kata Rasulullah. Jadi sekalipun 29 tetap 360 hari. Jadi jangan takut nih kalau 29 berarti kurang 10. Gimana nih ngerapinya? Enggak usah takut. 29 tapi pahalanya tetap 1 tahun penuh. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka taala. Kemudian mungkin yang sering ditanya, bagaimana kalau seorang wanita haid kemudian dia ingin puasa Syawal, apakah mesti dia qadha dulu Ramadan baru puasa Syawal, atau kita sakit mungkin sekian hari masuk Syawal kita qadha dulu, kita ganti dulu puasa hutang kita Ramadan baru kita Syawal, atau bagaimana? Ada dua pendapat para ulama dalam bab ini. Pendapat yang pertama, dan ini yang dinukil dari Syekh bin Baz rahimahullah, Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka mengatakan bahwa syarat orang mendapatkan puasa 1 tahun penuh mesti selesaikan dulu Ramadan. Baik adaan dilakukan pada bulan Ramadan maupun qadaan menggantinya. Mesti sempurna 30 atau 29 hari. Dia selesaikan hutangnya dulu, baru dia lanjutkan 6 hari, baru dapat puasa 1 tahun penuh. Tapi kalau dia punya hutang, dia Syawal dulu, kemudian hutangnya dia nanti bayarnya, ini tidak dapat kata para ulama ini pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Ini pendapat yang pertama, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua ini disebutkan dalam beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua bahwa intinya dia mesti puasa walaupun qadanya nanti. Karena Allah Maha luas karunia-Nya, Allah Maha luas pahala yang dijanjikan kepada hamba-Nya. Intinya kalau yang penting dia tahun itu mengqadha. Seperti siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kapan mengqadha puasa Ramadan yang beliau tinggalkan? Di bulan Sya'ban. Kana alayya qadha min Ramadan, aku punya tanggungan untuk mengganti puasa Ramadan. Aku tidak bisa melakukannya, menggantinya kecuali apabila sudah masuk bulan Sya'ban. Jadi 1 tahun beliau tidak bisa. Kenapa? Lima kanati Rasulillah. Karena kedudukan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Jadi kalau masuk bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan banyak berpuasa. Bahkan hampir bisa dikatakan 1 bulan penuh beliau berpuasa. Di sanalah Aisyah punya kesempatan untuk mengganti puasa Ramadan yang dia tinggalkan pada Ramadan yang lalu. Sehingga sebagian para ulama mengatakan tidak mesti harus diqadha dulu. Tidak mesti harus diqadha dulu. Yang penting tahun itu diqadha. Silahkan Syawal dulu, tidak ada masalah. Ya, Syawal dulu tidak ada masalah, 6 hari selesaikan Syawal, masalah qadha nanti. Yang penting ada itikad, ada azam, ada keinginan kuat untuk mengqadha. Maka insyaallah dia dapat pahala 1 tahun penuh. Tapi ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, dua pendapat ini sama-sama didukung oleh ulama-ulama besar. Ya, bahkan yang dikatakan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dari sisi bahasa, dan dibantah oleh ulama itu dari sisi bahasa juga. Ya, kata summanya, kemudiannya. Jadi harus sempurna dulu. Ulama yang mengatakan tidak mesti, karena secara bahasa summa itu juga bukan berarti sebelumnya harus sempurna. Jadi alasan-alasan mereka sama-sama kuat. Tapi kita ingatkan bagi orang yang punya hutang, di bulan Ramadan, selayaknya dan sebaiknya selesaikan dulu apa? Hutangnya. Karena ini sesuai dengan kaidah yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Karena Syawal itu ada kurang lebih, kalau kita katakan 29 hari. Yang kita tidak boleh puasa hanya 1 hari saja. 1 hari. Yaitu 1 Syawal. Kita laki-laki yang dilarang kita puasakan 1 hari, masih ada 28 hari, atau mungkin kalau 30 ada 29 hari. Kita masih bisa berpuasa. Apakah kita tidak mampu? Yang mungkin kalau hanya 5, kalau hanya 6 untuk selesaikan dulu qadha Ramadan baru puasa sunnah. Nah, begitu juga perempuan. Mungkin dia haid 7 hari. Haid 7
7 hari. Selesaikan dulu qada Ramadan, ya. Kemudian setelahnya lanjutkan dengan Syawal. Tapi yang ada adalah tatkala banyak yang bertanya ke kita, seorang wanita kita katakan, yang ada sebenarnya masalahnya tidak adanya semangat untuk mengganti yang wajib itu terlebih dahulu. Tidak ada semangat itunya saja. Dia meyakini kan boleh, akhirnya dia mengatakan boleh, akhirnya nantilah. Yang penting kejarin dulu. Ini menunjukkan tidak ada semangat. Untuk keluar dari perbedaan para ulama, yang paling baik adalah selesaikan dulu qada, baru kemudian puasa Syawal. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala. Cukup aja ya, kita cukupkan ya. Kita berikan kesempatan untuk tanya jawab, walaupun ada beberapa poin yang belum kita singgung ya, terkait dengan masalah dianjurkannya kita bersenang berhari raya, ya. Kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, ya. Kalau memang ada pakai pakaian baru tidak terlarang dalam syariat, karena beberapa orang sahabat memberikan pakaian kepada Rasulullah, kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini pakaian hadiah dari saya, pakailah di hari Jumat untuk Jumat, pakailah untuk hari raya. Ini menunjukkan bahwasanya di kalangan para sahabat, di kalangan salaf itu terbiasa memakai pakaian yang terbaik. Bahkan dikhususkan India memberi pakaian baru kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nah, jadi berpenampilan istimewa di hari raya ini termasuk hal yang sangat dianjurkan dalam apa? Dalam syariat. Berpenampilan istimewa. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga apa yang kita sampaikan ada faedah dalam bulan Syawal, menambah wawasan kita tentang bulan Syawal. Kemudian setelahnya kita berikan kesempatan, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pertanyaan pertama tentang apakah puasa bisa diwariskan? Ya. Jadi seorang anak mendapat warisan dari ayah atau ibunya, yaitu warisan puasa. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala, dalam masalah apakah hutang puasa yang dimiliki oleh orang tua mesti dibayar oleh ahli warisnya dalam keadaan dipuasakan atas namanya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau dia puasa nazar, maka jelas kata para ulama, ya mesti dibayar kalau puasa nazar. Jadi kalau ada ayah dan ibu kita bernazar, saya bernazar puasa 5 hari misalnya, tiba-tiba beliau sakit, akan berpuasa 5 hari, beliau sakit, tidak sempat menunaikan nazar puasanya, maka para ulama mengatakan ini diqadha bagi ahli warisnya. Yang mereka perselisihkan adalah bagaimana kalau tanggungan puasa itu terkait dengan puasa yang bukan nazar, seperti puasa Ramadan. Orang tua meninggal di saat atau di pertengahan bulan Ramadan, dia tidak puasa selama 15 hari. Apakah ahli warisnya mesti mempuasakan atas nama orang tuanya demi untuk membayar hutangnya? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang ada qadha hanya puasa nazar. Ya. Sebagian ulama mengatakan ada, Ramadan juga ada, bukan hanya nazar saja. Semua ini kembali kepada perbedaan para ulama dalam memahami pertanyaan seorang sahabat wanita kepada Rasulullah SAW, yang kala itu dia berkata kepada Rasulullah SAW bahwasanya ibuku meninggal wa 'alaiha shaumu syahrin. Ibuku meninggal ya Rasulullah dan dia memiliki tanggungan puasa 1 bulan. Alaih berarti punya hutang puasa 1 bulan. Apakah aku mesti mengqadha untuknya? Maka Nabi SAW mengatakan, apa pendapatmu jika seandainya ibumu punya hutang kepada orang, apakah engkau akan mengganti atau akan membayarkan hutang ibumu kepada orang tersebut? Maka dia mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW katakan, dainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih harus didahulukan untuk ditunaikan, dibayarkan.
Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam mensyarah hadis ini, apakah ini maksud dengan wa 'alaiha shaumu syahrin, itu puasa Ramadan ataukah dia puasa nazar? Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala alam. Ada yang mengatakan qada, ada yang mengatakan tidak. Mungkin penanya menyebutkan nukilan dari seorang ustaz yang mengatakan diwariskan dan harus digantikan, maka mungkin berpendapat dengan pendapat ulama yang mengatakan puasa Ramadan juga mesti dibayarkan. Wallahu taala. Suami yang menggantikan. Enggak tahu kita kalau suami. Karena lafaznya anak ya. Anak lafaznya. Kalau suami juga ahli waris sebenarnya. Ya, suami ahli waris. Cuman hadis tadi menyatakan anak yang bertanya. Allah. Apakah boleh saya katakan kepada istri, kamu jangan suka menentang dan melawan suami karena itu merupakan sifat orang-orang khawarij. Masya Allah. Akhi, kalau seandainya kita dapati istri kita menentang, membantah, kita tahu bahwa itu tabiat mereka. Jadi jangan terkejut dengan tabiat wanita. Coba lihat bagaimana Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bantah dengan sesuatu. Membantahnya itu bukan karena posisi Aisyah itu sebagai salah satu di antara umatnya, kemudian Nabi berusaha dibantah, tapi ini posisi suami dengan istri. Tapi kita ambil pelajaran bagaimana hubungan kekeluargaan di antara Nabi dan para istri-istri. Suatu hari Nabi SAW, ini di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Hal yang wajar wanita mengeluarkan ucapan, mungkin kita tidak senang, tapi coba lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW. Nabi pulang dari Uhud, atau pulang dari dari menguburkan jenazah Ansar. Ini sakit pertama dialami oleh Rasulullah SAW. Sakit luar biasa kepala beliau. Kemudian pulang mengadu kepada istrinya, sakit sekali kepala saya, terasa luar biasa sakitnya. Maka Aisyah mengatakan, wa ra'sa, saya yang sakit kepala sebenarnya ya Rasulullah. Coba lihat, seharusnya seorang istri tatkala suami mengadukan sesuatu, dia mungkin sedikitlah melupakan sakitnya dulu, kan gitu seharusnya. Oh ya, cobalah kita inikan dan sebagainya. Ini malah dia mengatakan, saya juga sakit ini kan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya pun engkau yang sakit, kemudian engkau meninggal Aisyah, apa yang menyebabkan berat bagimu? Kalau engkau meninggal sebelumku, aku yang akan memandikan engkau, aku yang akan mensolati, aku akan kuburkan engkau. Apa yang kau takutkan? Saya akan memandikan engkau. Saya yang akan melakukan fardu kifayah langsung terhadap dirimu Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, iyalah, kalau seandainya saya meninggal sebelum engkau, setelah engkau mandikan saya, engkau sholatkan, engkau kuburkan, nanti setelah itu engkau pasti nikah lagi. Nah, lihat, ini antum pulang sakit atau sakit lagi luar biasa, bisa antum ngomelnya seperti ini. Hal yang wajar dalam kehidupan seorang wanita. Karena itu Nabi SAW mengatakan, rifqan bil qawarir. Nabi SAW katakan berlemah lembut dengan qawarir. Qawarir itu adalah kaca. Nabi SAW mengatakan bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau seandainya dia mungkin nentang, insya Allah kan tidak hari-hari nentang. Ya mungkin seminggu 6 kali nentang kan gitu kan. Kacau itu, kacau. Kacau ya. Ikhwani kaum muslimin, ya lapang dada kita. Coba antum lihat sejarah Rasulullah bagaimana istri-istri beliau. Sampai semua sepakat minta tambahan nafkah, Nabi marah, Nabi jauhi mereka semua. Dalam kehidupan wanita seperti itu. Dalam kehidupan wanita seperti itu. Jadi kita lapang dada. Maka sebenarnya perkataan jangan kau sering nentang, sering bantah karena sifat orang khawarij. Ini jangan. Khawarij itu luar biasa. Ya. Nasihati saja lemah lembut, kemudian doakan. Kemudian doakan itu jauh lebih baik. Ya. Jauh lebih baik. Wallahu a'lam. Apakah Lailatul Qadar itu sesaat saja atau sepanjang malam sejak maghrib sampai fajar? Allah mengatakan, tatkala Allah mengatakan tentang Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kemudian Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah sebutkan awalnya malam. Malam itu diawali dengan tenggelamnya matahari. Jadi tenggelamnya matahari di malam Lailatul Qadar itu sudah masuk Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam kemuliaan.
Malam kemuliaan. Jadi diawali dengan tenggelamnya matahari dan berakhir terbit fajar. Jadi antum bayangkan Lailatul Qadar cuma 1 jam. Lailatul Qadar hanya sekian jam, setelah itu habis. Nah, Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Makanya seorang muslim yang beribadah kepada Allah dengan ibadah apapun di malam itu, dia dapat bahagia Lailatul Qadar. Tapi yang terbesar mendapatkannya adalah yang memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Karena orang yang dapat terbesar adalah yang berusaha melakukan yang terbanyak. Jadi kalau kita sholat maghrib dapat ikhlas karena Allah kita lakukan sholat tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka pahala sholat maghrib yang kita lakukan itu sama seperti pahala sholat maghrib yang sama kita lakukan selama 1000 bulan, 83 tahun. Begitu juga dengan isya-nya, begitu juga dengan zikirnya, begitu juga dengan tarawihnya, atau mungkin sedekah yang kita lakukan. Tapi orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak beribadah kepada Allah. Apalagi kalau ibadahnya tidak tidur sampai pagi. Oh, ini luar biasa. Luar biasa ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat. Jadi waktunya itu dari semenjak tenggelam matahari itu di awali malam dan berakhir sampai terbit fajar, wallahu taala. Tapi jangan kita cukupkan, maghrib isya kan sudah dapat, tarawih udahlah, aman itu insyaallah. Dapatlah itu. Ini orang yang tak punya cita-cita. Cita-cita apa? Akhirat. Mungkin dia kalau berdoa kepada Allah untuk minta surga, dia mengatakan, ya Allah masukkan aku ke dalam surga seperti orang yang terakhir kali selamat dari jembatan. Paling rendah dia. Tidak, Nabi memberikan motivasi pada kita minta dengan sabda beliau, idza sa'altumullahul jannah fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah wa awsatul jannah wa minha tufajjaru anhalul jannah wa fawquhu arsyur rahman. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian minta surga, kata Rasulullah, minta surga Firdaus, jangan surga yang paling bawah, surga Firdaus kalian minta. Kenapa? Surga Firdaus surga yang paling tinggi, surga Firdaus surga yang paling indah. Surga Firdaus adalah surga yang darinya mengalir semua sungai di surga. Jadi mata airnya, pangkalnya itu di mana? Surga Firdaus, di atasnya tepat arsy Allah. Makanya kalau untuk akhirat kita lebih besar daripada dunia. Ini kadangkala kita lebih besar apa? Dunia daripada akhirat. Selalu kita terkenang dan teringat supaya jadikan motivasi untuk bercita-cita besar di akhirat. Dengan seorang Arab Badui yang Nabi berkunjung ke rumahnya, kemudian dijamu Rasulullah dengan jamuan semampunya, seistimewa yang dia mampu. Kemudian Nabi ingin membalas. Apa kata Rasulullah? Salli, minta sesuatu kepadamu. Kesempatan yang mungkin tidak akan berulang untuk kesekian kalinya. Nabi mengatakan, minta sesuatu insya Allah saya akan berikan. Maka kala itu Arab Badui tadi mengatakan, aku meminta kepadamu ya Rasulullah kendaraan arkebuha, seekor unta yang bisa aku jadikan sebagai tunggangan, dan aku minta kepadamu ya Rasulullah beberapa ekor kambing yang aku bisa perah susunya untuk keluarga. Coba kesempatan diberikan Rasulullah kepadanya, dia minta hanya apa? Seekor unta, ya, kalau kita mungkin mobil kita minta, atau beberapa ekor kambing, itu saya diminta. Maka kala itu Nabi SAW mengatakan, apa kalian tidak mampu memiliki cita-cita besar sehingga kalau minta itu minta besar? Minta apa? Nabi ceritakan seorang nenek yang meminta surga kepada Nabi Musa, surga Firdaus. Makanya ikhwani kaum muslimin, akhwati kaum muslimat, jangan sampai kita kalau maghrib dapat, isya dapat, kan sudah lebih dari cukup itu Ustaz. Udahlah, setelah itu tidur panjang sampai sahur karena kabun lewat sahurnya. Jangan, berarti ini nggak punya cita-cita besar. Kita mesti lebih memiliki cita-cita besar untuk akhirat kita daripada apa? Dunia. Ini kalau minta yang terbesar dunia. Kalau dunia sudah diberi, minta lagi yang lain. Sebagaimana kata Rasulullah, kalau punya satu lembah emas, pingin punya lembah yang kedua. Untuk dunia luar biasa kita. Angan-angan, bercita-cita. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ajal manusia itu akan dilewati oleh angan-angannya. Setiap orang meninggal pasti punya angan-angan yang belum tercapai. Itu pasti. Nabi SAW memberikan ajal, garis, kemudian garis lebih panjang. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Garis yang pendek ini ajal manusia. Garis yang melewati angan-angannya. Tapi luar biasa angan-angan itu terkait dengan masalah dunia saja. Siapapun yang meninggal pasti ada angan-angan yang belum tercapai untuk apa? Untuk dunia. Maka jangan, ikhwanikum. Jadi kita mesti berjibaku, kita mesti bersemangat untuk mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akhirat. Karena kehidupan yang kekal abadi bukan di sini, tapi di mana? Di
di akhir. Ini hanya lewat sementara. Wallahu ta'ala. Apakah sama atau berbeda qiyamul lail, tahajud dan witir? Ini selalu ditanyakan sehingga orang bingung. Qiyamul lail itu apa maksudnya? Tarawih itu apa maksudnya? Tahajud apa maksudnya? Witir apa maksudnya? Antum gak usah bingung. Semua pertanyaan antum ajukan ini qiyamul lail, tahajud, witir atau mungkin tarawih dan sebagainya, itu sholat yang dilakukan setelah isya sampai waktu fajar. Itu namanya sama tapi hakikat sholatnya namanya berbeda tapi hakikat sholatnya sama. Hanya saja para ulama mengatakan kalau tahajud itu untuk sholat malam yang biasanya tidur dulu baru sholat. Kenapa dikatakan sholat malam itu witir? Karena Nabi memerintahkan jadikan sebagai penutup sholat kalian adalah sholat yang ganjil. Hakikatnya sama, dia ada bedanya. Jadi nggak usah bingung. Qiyamul lail adalah berdiri di waktu malam untuk sholat. Ya itu saja dia. Tarawih ya dia itu juga. Tapi biasanya kenapa disebut tarawih? Diselingi dengan istirahat. Karena para salaf dahulu setelah 4 rakaat mereka itu istirahat. Setelah 4 rakaat mereka istirahat. Kenapa? Sholatnya panjang. Sholatnya panjang. Kalau kita pendek, istirahatnya lebih panjang. Ya. Mereka itu karena begitu panjang butuh istirahat. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan kalau imam kami membawa surat Al-Baqarah, mengimami kami dengan surat Al-Baqarah dalam 8 rakaat itu sudah sangat ringan banget. 8 rakaat Al-Baqarah, 2 juz lebih. Kalau 1 juz 8 rakaat itu kurang lebih 1 jam setengah. Taruhlah kita katakan 1 jam setengah, 1 juz. 2 juz berarti 3 jam. Itu sudah ringan tuh sholatnya. Kalau kita 30 menit, itu pun sudah diprotes. 30 menit diprotes. Hah? Yang cocoknya katanya 15 sampai 20 aja Ustaz. Masya Allah. Ini ikhwani kaum muslimin, akhwati kaum muslimin. Jadi ya sama hakikatnya tahajud, witir, ya itu diberi nama sesuai dengan bentuk sholatnya atau waktunya, kaifiatnya. Wallahu ta'ala. Hukum takbiran berjamaah pada saat Idul Fitri. Takbiran antum masing-masing bertakbir. Masing-masing bertakbir sehingga suaranya menggema. Jadi tidak berjamaah, tidak dikomandoi. Masing-masing memperbanyak apa? Memperbanyak takbir. Wallahu a'lam. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk wanita yang akan membayar fidyah atau orang yang meninggalkan puasa dan disyariatkan untuk membayar fidyah, pertanyaannya apakah dia boleh membayar dari awal Ramadan sebelum harinya dia lewati dia sudah membayar? Maka wallah alam pendapat yang paling sahih dalam hal ini jangan dibayarkan sebelum hari itu berlalu. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia bayar dari awal Ramadan, kira di pertengahan lewat, meninggal. Ini ikhwani. Jadi para ulama katakan sebelum berlalu kan belum jadi hutang, belum jadi hutang. Wallahu a'lam. Jadi setelah berlalu silahkan kasih makan fakir miskin sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka Taala, imma dengan makanan siap saji atau mungkin bisa dengan beras tapi dia setengah daripada zakat fitrah. Wallahu ta'ala. Baik, pertanyaan terakhir, apa hukumnya di dalam salat berjamaah tidak ada penghalang atau tirai antara saf wanita dengan pria? Tidak mengapa. Dalam salat ya tidak mengapa. Karena di zaman Rasulullah SAW memang saat mereka salat itu tidak ada apa? Tidak ada pembatas, tidak ada tirai. Tapi ingat, para sahabat wanita kala itu tatkala selesai salat mereka langsung keluar. Kalau duduk situ ngobrol, kita juga duduk di depan, mereka di belakang, ini fitnah. Makanya alangkah baiknya dibuat apa? Dibuat tabir, dibuat pembatas. Jadi kalau untuk sholat tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan, saf yang paling baik bagi laki-laki adalah saf di depan, dan yang paling buruk adalah saf yang di belakang. Saf yang paling buruk dari wanita adalah saf di depan, dan yang paling baik adalah saf di belakang. Di saat kata para ulama mereka sholat berjamaah dengan jamaah laki-laki. Kalau mereka sholat sendirian dengan jamaah mereka sendiri tidak ada laki-laki, kembali kepada hukum asal saf yang terbaik adalah terdepan. Kenapa dikatakan saf laki-laki yang paling buruk di belakang? Karena paling dekat dengan wanita. Kenapa saf wanita yang terdepan paling buruk? Karena paling dekat dengan laki-laki. Jadi memang tidak ada takbir. Jadi selesai salam Rasulullah, maka Nabi SAW berangkat. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, jangan kalian berdiri, jangan kalian berpindah sebelum aku membalikkan tubuhku, kata Rasulullah. Ini memberi kesempatan di belakang untuk cepat pulang.
Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimin. Jadi kalau nggak ada takbir salat tidak ada masalah. Tapi, oke. Tetap walaupun pakai takbir tetap untuk akhwat di belakang juga yang terbaik. Iya. Jadi kalau sekarang kan fitnahnya luar biasa. Tidak seperti di zaman siapa? Para sahabat. Maka alangkah baik yang dipakai takbir. Dan memang ada sebagian ulama yang mengatakan takbir masjid itu bid'ah memang. Tapi kita katakan ini tidak sesuai dengan pendapat ulama yang lain. Karena ini zaman fitnah. Lagi pula wanita-wanita masuk ke masjid ini tidak seperti zaman sahabat. Mereka langsung pulang, tidak. Mereka kadang bisa lebih lama di masjid daripada kita laki-laki. Dan luar biasa mereka kadang-kala datang dengan penampilan yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat wanita di zaman itu. Jadi ini zaman fitnah, maka alangkah baiknya kata para ulama yang pakai tabir sehingga pintu-pintu fitnah itu tertutupi. Wallahu taala alam, semoga ada faedahnya. Seorang wanita tatkala salat dia harus membuka cadar. Dia harus membuka mukanya di saat dia salat. Ya, tidak boleh pakai cadar. Seorang wanita tatkala salat dia harus buka wajahnya. Ya, maka kita katakan, sekalipun misalnya tidak ada takbir, tatkala sholat dia buka wajahnya. Dia buka wajahnya. Dan kita laki-laki ya janganlah pula kesempatan. Ya, jangan kesempatan untuk melihat. Jadi memang dia harus buka wajah. Hanya saja memang sebagian para ulama mengatakan kalau ada laki-laki yang kemungkinan besar selalu melihat wajahnya, maka tidak masalah dia menutupnya. Tapi hukum asalnya dia harus buka wajah tatkala dia sedang sholat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan. Semoga ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.